Selamat malam Bapak. Eh, Namanya siapa? Bagus Saputro. Bagus Saputro. Perkenalkan, nama saya Adi Sumaryono Pak. Di sini saya sebagai konselor Bapak. Saya dengar Bapak mengalami masalah. Iya. Bisa diceritakan masalahnya apa? Masalah dalam kehidupan terutamanya. Oh, kehidupan. Bisa dijelasin lebih rinci lagi? Ya, seperti mungkin sudah berumur 33 tahun. Oh, 33 tahun. Belum mapan secara finansial. Dari segi keluarga, orang tua juga belum akur. Papa mama masih sering berantem. Oh gitu. Terus juga sering gagal dalam menjalin hubungan percintaan. Sering gagal. Lalu apa yang Bapak rasakan sekarang? Sekarang saya merasakan bahwa saya sedang tidak memiliki keinginan apapun, sedang tidak ada cita-cita. Dulu di saat semangatnya ingin punya pasangan, pasti semangat cari ya, semangat cari, ingin. Setelah dapat, mungkin tidak sesuai harapan. Lalu dan rata-rata saya menjadi hubungan pasti lama, bukan yang cuma sebulan 2 bulan, pasti bertahun-tahun rata-rata. Karena benar-benar ingin mendalami seperti itu. Jadi kalau sekarang yang saya rasakan tuh, jadi saya sedang tidak ada cita-cita ya. Kayak dulu cita-cita pingin banget punya mobil. Sudah mengerti plus minusnya, suka dukanya punya mobil itu seperti apa, kemudahannya seperti apa, kekurangannya seperti apa sudah ngerti. Tapi ternyata ya memang hidup itu kadang-kadang tidak bisa dengan keinginan kita. Jadi mungkin kebetulan ya di saat saya kehilangan impian saya yaitu ingin punya mobil itu, saya sudah cicil lumayan lama, sudah saya angsur lumayan lama, ternyata gagal. Dan percintaan juga ya sudah saya bangun lumayan lama, 2 tahun lebih juga gagal seperti itu. Jadi sekarang saya merasa kayak kalau sekarang ingin punya mobil ditanya nggak pingin. Karena apa? Saya sudah pernah merasakan, sudah pernah punya. Dulu kan ngebungu banget ya, mungkin kalau pengen punya sesuatu pingin banget seperti itu. Jadi kalau sekarang sudah tidak. Saya sekarang cuma ingin hidup apa adanya. Saya bahagia. Saya ingin punya pasangan yang bisa mengerti saya seperti itu. Karena kalau menurut ya kata saudara-saudara saya, mungkin yang pasangan saya terakhir itu tidak 100% sayang sama saya seperti itu. Dari perlakuannya dia mungkin tidak mengekspos saya tidak minta diekspos setiap hari ya, enggak, minimal lah satu di media sosial itu ada foto saya, minimal seperti itu. Tidak harus ada kita makan malam harus selalu ekspos, itu enggak, minimal ada satu. Sebagai bentuk kalau saya itu dihargai, saya ada di dalam kehidupannya dia, ada dalam ya diperlakukan seadil lah. Berarti apa yang sekarang Bapak rasakan setelah perlakuannya dia? Saya terus terang lebih dewasa ya sekarang dalam menghadapi putus cinta. Mungkin dulu waktu saya masih umur 20-an masih nangis, kehilangan, masih nggak doyan makan, masih mengurung diri mungkin di kamar ya kan, masih apa gitu. Seiring berjalannya waktu, 4 kali gagal percintaan dan rata-rata di atas 1 tahun. Itu membuat saya sekarang ya ingin lebih hati-hati aja dalam mencari seperti itu. Karena saya termasuk orang yang saya bukan orang kaya, tapi kalau saya sudah sayang sama seseorang, saya tuh mengorbankan segalanya. Seperti dulu dengan mantan-mantan yang lain, saya rela keluar pekerjaan, saya rela pindah pekerjaan, waktu saya di luar pulau saya rela pulang ke Jawa, seperti itu. Saya bukannya sok-sokan tampil kaya itu enggak, mau sok-sokan aku enggak. Memang kalau saya sudah sayang sama seseorang, saya itu total. Jadi kalau kita bisa kayak menangkap isunya itu lebih ke percintaan yang lebih berat atau keluarganya Bapak? Kalau jadi seperti ini, kalau dalam percintaan ya mungkin karena kemarin kan terakhir saya sampai keluar kota kan, karena ingin dekat sama pasangan dan berintis usaha.
di luar kota juga di Bandung seperti itu. Orang tua saya memang tidak pernah upload karena dulu bapak itu kerja kelilingan dan ibu di rumah, ketemu paling cuma 1 minggu sekali, 2 minggu sekali. Jadi karena intensitas ketemu yang jarang, ya kalau ketemu nggak mungkin berantem. Setelah bapak pensiun, ibu di rumah, muncullah ketidakcocokan itu seperti itu. Jadi ya sering berantem. Jadi saya sebagai anak tentu saja sedih ya, sedih melihat orang tua yang masih sering berantem karena hal-hal yang menurut saya tidak perlu. Sisi lain saya juga sedih karena cita-cita dan impian saya kadang-kadang tidak terwujud dengan sesuai dengan harapannya saya, baik dalam segi kerjaan atau dalam segi percintaan seperti itu. Jadi rata-rata ya semua itu datang bersamaan, dan saya bukan tidak tahu mana yang lebih berat, semua sama lah beratnya. Cuma sekarang saya lebih dewasa menyikapinya. Berarti kalau untuk ditengok ke belakang, untuk masalah keluarga dan percintaan itu sama beratnya ya Pak? Ya, sumbernya rata-rata saya pikir cuma satu, materi. Semua sumbernya dari materi. Dan itu sekarang menjadikan Bapak kehilangan tujuan hidup. Ya, karena saya bukan seseorang yang mengejar materi nomor satu, itu bukan. Saya mungkin dibilang kayak orang yang gampang merasa cukup atau gimana seperti itu. Ya karena bagi saya dalam hidup, kalau mau cari materi sampai mati pun nggak akan selesai cari materi. Saya rasa menjadi orang yang sangat kaya itu belum tentu bahagia. Saya cuma cukup aja sudah cukup. Maksudnya cukup dalam arti kata ya kita ada keperluan apa ya sudah cukup. Cukup kan tidak harus berlimpah-limpah. Ya, seperti itu. Kalau dari cerita yang saya dengar dari Bapak, saya sebenarnya bisa kayak merasakan sakitnya, kayak gimana Bapak ditinggalkan gitu. Saya merasa sedih juga sebenarnya. Tapi kan hidup harus terus berjalan ya Pak. Ya. Dan saya senang karena Bapak sudah bisa jujur sama diri sendiri dan terbuka kepada saya tentang masalah yang sedang Bapak hadapi. Sekarang saya akan tanya, untuk menurut Bapak, untuk menyelesaikan masalah kedua itu dari keluarga dan dari percintaan, apa sih yang bisa Bapak lakuin untuk menghandle itu? Kalau dari keluarga ya, terutama orang tua itu simpel. Mungkin pernah dengar ya yang namanya sandwich generation. Iya. Orang tua yang berharap kalau nanti semua akan dibalas oleh anaknya, segala keperluan hidup dan lain-lain, karena orang tua merasa sudah membesarkan diri dan lain-lain. Sementara mungkin anak pasti akan punya kehidupan sendiri. Di saat anak tidak mampu memberikan penghasilan kepada orang tua atau memenuhi kebutuhan orang tua, dan anak juga masih memikirkan untuk masa depannya dia, ya itulah masih banyak cacingnya di situ. Dan menurut saya ya simpel sebenarnya. Kalau dari saya harapkan kakak-kakak saya bisa datang, duduk bersama, kita berlima, kita kasih solusi. Jadi ibarat kata, oke, orang tua butuhnya apa sih? Ya kita coba deh, kita misalnya oke, butuhnya materi. Sekarang kalau kita bertiga patungan kasih materi, masih berantem, ya kita mungkin saya angkat tangan. Karena ya tahulah mungkin kalau sifatnya ibu yang rewel gimana bingung, usaha kontrakan belum laku, uang tabungan menipis dan lain-lain. Sementara bapak kalau mau disalahin juga nggak bisa juga. Dia sudah hidup puluhan tahun, sudah bekerja, mungkin dia sudah lelah, waktunya istirahat. Jadi kalau di push sama ibu ya juga kayaknya nggak bisa. Kalau dari segi percintaan, saya gampang sih saya sebenarnya kalau misalnya ingin memulai lagi itu bisa. Karena banyak yang kenalin saya tuh banyak, bukannya mau sombong atau gimana. Banyak orang yang mau kenal sama saya tuh masih banyak, cuma ya karena saya sudah tidak lagi kepingin, ya jadinya ya saya mungkin mau lebih banyak punya waktu berkualitas untuk diri saya saja sendiri. Mungkin dengan saya berbakti sama orang tua, mungkin nanti urusan percintaan dan lain-lain mungkin bisa lebih lancar. Lalu kalau bisa dibikin per poin untuk masalah cinta, itu jalan keluarnya berarti
Bapak? Saya ingin mencari pasangan yang apa adanya. Dulu kan saya mudah mendapatkan pasangan kan karena saya ada fasilitas mobil ya. Sekarang ya kalau kita tidak memungkiri lah, kalau kita bawa mobil sekarang, mau cuma Avanza atau Brio atau Kalia, gampang banget dapat cewek. Gampang banget. Jadi sekarang saya malah ingin tampil apa adanya aja sudah. Nggak perlu hidup dengan apa? Cicilan sebenarnya nggak masalah selama kita mampu. Ya itu. Karena dulu saya juga, yang karena mungkin ini cicilan saya nggak selesai gara-gara COVID ya. Pertama kali dalam hidup, mungkin semua orang juga baru pertama kali mengalami, bukan cuma saya seorang diri. Iya. Seperti itu. Jadi ya pembelajaran dari saya untuk saya, dan saya pun juga tidak pernah merasa stres ya karena misalnya wah aku kehilangan uang segini aku langsung enggak, aku rasa tuh saya jadikan pengalaman hidup. Kenapa saya tidak menyesal? Karena seperti ini, saya tidak suka untuk tampil dengan mobil tuh saya nyewa atau apa, saya nggak suka. Kalau saya nggak punya mobil, ya saya nggak akan pernah nyewa dan saya nggak akan pernah bisa nyetir. Kalau saya dulu nggak beli mobil, sampai detik ini saya nggak akan pernah bisa nyetir. Dengan adanya mobil itu, saya bisa nyetir, saya bisa keluar negeri, bisa keluar kota. Saya ngerti, oh tol sekarang kayak gitu. Karena kalau orang nggak pernah ke tol, mudik kan, Iya. ngetap di mana aja nggak tahu kan. Masa nonton YouTube cara ngetap tol gimana kan nggak tahu. Iya. Dengan saya seperti itu saya jadi ngerti. Saya pikir itulah pelajaran hidup saya. Habis berapa ratus juta atau berapa puluh juta ya udah, itu pelajaran buat saya, nggak masalah. Saya masih bisa cari lagi. Hidup saya masih berjalan seperti itu. Lalu kalau untuk masalah keluarga tadi, kalau bisa dibikin per poin, pertama kan tadi untuk mengumpulkan keluarga ya, lalu saudara-saudara anu diskusikan masalahnya. ya. Lalu setelah itu apa lagi? Ya mungkin paling cuma memberitahu ya orang tua kalau misalnya ya hidup mau dibawa apa lagi sih. Sekarang yang menemani itu sebenarnya pasangan ya. Anak itu pasti pergi, tapi suami dan istri itu abadi. Yang memisahkan cuma kematian aja. Jadi ya saya pikir ya, saya harap ya kedua orang tua saya bisa berdamai dengan antara mereka berdua seperti itu. Karena kalau mau mengungkit masa lalu ya pasti akan terus, jadinya akan menjadi benih-benih pertikaian. Jadi memang selain dengan memang keduanya memang harus diberitahu untuk bisa lebih sifat lebih dewasa dan melupakan masa lalu, memulai lembaran baru seperti itu. Jadi kalau untuk rencana ke depan Bapak udah ada pandangan tentang apa yang akan dilakuin dan lain-lainnya? Ya untuk keluarga pasti udah ada, kayak seperti saya mungkin ini kan orang tua rewel karena rumahnya bocor dan lain-lain. Ya sekarang oke, saya cari uang dulu, saya mau renov rumah mungkin seperti itu. Nah, karena juga gini ya, karena kakak-kakak saya juga perempuan semua dan hidup dengan dapat penghasilan dari suami, tentu kan nggak bebas, kecuali istri kakak-kakak saya punya penghasilan sendiri, dia mau ngasih orang tuanya bebas. Ya dia sebenarnya minta sama suaminya nggak masalah, cuma kan nggak terus-terusan atau nggak seperti itu. Apakah ada yang ingin Bapak ceritakan lagi kepada saya? Saya rasa sudah sih, karena ya memang itu fase ya, saat seseorang lagi kehilangan, dia fase ingin tenang, fase nanti akhirnya dia akan punya semangat hidup lagi. Jadi untuk sekarang gimana perasaan Bapak setelah ngobrol dengan saya? Ya serasa lebih tenang, lebih lega ya pastinya ya. Baik Bapak, terima kasih atas kunjungannya hari ini. Semoga Bapak sehat selalu.